Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Om Swastiastu. Yang terhormat pada Ibu Putri Ulfa Kamatia selaku Ia dan saya Rodatul Faiha dari kelompok 5 selaku moderator dalam presentasi kali ini yang akan menjelaskan tentang materi contoh pendidikan karakter di Indonesia dan luar negeri. Next. Pertama-tama saya akan menjelaskan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Amalia Syaputri dengan NIM 108054006. Yang kedua ada Syahara Indawada dengan NIM 2108054000. Dan yang ketiga ada Rodatul Faiha dengan NIM 2108054004. Dan yang keempat ada Meliana Anggita Pratisti NIM 2108054006. Selanjutnya ada Muhammad Ali Asrofi dengan NIM 2108054000. Selanjutnya Dian Puspita dengan NIM 2108054006. Dan yang terakhir ada Tensi dan dengan NIM 2108054006. Next. Materi yang pertama, pengertian dan contoh pendidikan karakter akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dian Puspita. Untuk materi yang kedua, perbedaan pendidikan karakter di Indonesia dan luar negeri akan disampaikan oleh Muhammad Ali Asrofi. Yang ketiga, macam-macam pendidikan karakter di Indonesia pesertanya disampaikan oleh Meliana Pratisti. Yang keempat, macam-macam pendidikan di luar negeri peserta contohnya akan disampaikan oleh Tensa Witri Diana. Dan yang terakhir yaitu upaya penerapan pendidikan karakter luar negeri dan Indonesia akan disampaikan oleh Amar. Next. Yang pertama yaitu pengertian dan contoh pendidikan karakter. Next. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha manusia secara sadar serta terencana yang bertujuan untuk mendidik dan memberdayakan setiap potensi peserta didik. Nah, selain itu, pendidikan berkarakter ini juga berguna untuk membangun karakter setiap individu sehingga dapat menjadi individu yang bisa memiliki manfaat untuk individu tersebut dan juga lingkungan sekitarnya. Sistem pendidikan ini akan menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada setiap peserta didik yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa komponen pengetahuan, kemauan, atau kesadaran, serta tindakan untuk melakukan nilai positif tersebut. Pendidikan karakter atau karakter education sangat erat hubungannya dengan sistem pendidikan moral yang dimana tujuannya adalah untuk melatih dan membentuk kemampuan setiap individu secara terus-menerus agar ke arah hidup yang lebih baik lagi. Next. Berikut ini adalah contoh dari pendidikan berkarakter. Yang pertama, yaitu mengajarkan sholat 5 waktu dan ibadah lainnya kepada anak-anak. Kedua, menciptakan komunikasi yang baik di dalam keluarga dan juga menanamkan kejujuran sejak dini. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak disiplin melalui tugasnya. Yang keempat, yaitu bersosialisasi dengan banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Yang kelima, yaitu mengajari anak sopan santun dan bersikap rendah hati. Untuk yang selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya Muhammad Alif Asrofi. Selanjutnya yaitu nomor 2, perbedaan pendidikan karakter di Indonesia dan di luar negeri. Next.
Di Indonesia sendiri, yaitu pendidikan karakter terkandung langsung dalam mata pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum sekolah. Di Malaysia, yaitu diajarkan sejak dini dan termasuk dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga di Singapura. Singapura yaitu ada disebut karakter and citizenship education, yaitu menjadi jantung sistem pendidikan. Selanjutnya di Jepang, kebijakan Yutori Yoiku dengan waktu pembelajaran 5 hari per minggu. Selanjutnya yang akan disampaikan teman saya. Yang ketiga, macam-macam pendidikan karakter di Indonesia beserta contohnya. Next. Yang pertama adalah religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Contohnya, sehari-hari yang dapat diterapkan adalah dengan melaksanakan sholat duha dan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran atau ibadah lain sesuai agama yang dianut peserta didik. Yang kedua, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti tidak mencontek tugas atau dalam tes, serta selalu terbuka kepada orang tua. Yang ketiga, disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contoh sehari-hari yang bisa kita lakukan adalah dengan menaati peraturan cara berpakaian sopan di sekolah. Yang keempat adalah kerja keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Sifat kerja keras dapat ditunjukkan dengan selalu serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah mampu melaksanakan tugas sendiri bila masih dapat dilakukan sendiri. Yang keenam, demokratis. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Contohnya, menyeimbangkan hak dan kewajiban. Yang ketujuh, rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Contohnya adalah rajin menimba ilmu dengan baik. Yang kedelapan, gemar membaca. Contohnya pemikiran pintar dan selalu terbuka akan ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, cinta tanah air. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Contohnya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ke-10, komunikatif. Contohnya, bersikap ramah dan sopan kepada orang tua, teman, dan tetangga. Yang ke-11 adalah cinta damai. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Contohnya, tidak melakukan hubungan. Yang ke-12, peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. 4. Macam-macam pendidikan karakter di luar negeri.
1. Jepang, dalam Undang-Undang Pemerintah Jepang Nomor 120 Tahun 2006 tentang pendidikan dijelaskan pendidikan di Jepang bertujuan mengembangkan karakter individu secara keseluruhan, sebab ingin memiliki generasi yang dengan pemikiran dan jiwa yang sehat dan kualitas yang diperlukan masyarakat dalam hal menjunjung nilai perdamaian dan demokrasi. Yang kedua, Denmark. Denmark adalah negara yang mengedepankan aspek individualisme tetapi tetap menanamkan cara hidup secara berkelompok. Siswa di Denmark dilatih untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, OSIS dan pengurus kelas memiliki kekuasaan besar dalam hal demokrasi. Namun, agar proses ini berjalan lancar, para guru dan orang tua juga memiliki andil yang cukup signifikan. Yang ketiga, Singapura. Di Singapura, masalah perubahan sosial, globalisasi, dan kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai dampak baik itu positif hingga negatif, sehingga menjadi bahan pertimbangan Singapura untuk menerapkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Yang keempat, ada Jerman. Ada 6 nilai positif yang diajarkan di sekolah-sekolah Jerman, yaitu kejujuran, toleransi, kedisiplinan, gemar membaca, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Adapun tujuan melatih siswa untuk memiliki sikap-sikap tersebut adalah agar mereka mampu bermasyarakat dan menempatkan diri dengan baik. Yang terakhir ada Malaysia. Malaysia menyebutkan bahwa siswa lebih baik menerapkan pendidikan moral dengan guru yang menjadi pendamping dan memberi semangat kepada siswa, dan membiarkan siswa untuk memilih secara mandiri nilai-nilai mana yang tepat. Alasannya karena Malaysia terdiri dari multikultur dan masing-masing orang memiliki nilai moral yang berbeda, sehingga perlu membebaskan siswa untuk memilih nilai yang sesuai dengan budaya atau agamanya. Yang selanjutnya saya berikan kepada teman saya, Amelia. 5. Upaya penerapan pendidikan karakter luar negeri dan di Indonesia. Next. Yang pertama di Indonesia yaitu mengamalkan ajaran agama yang dianut, menerapkan nilai-nilai kebersamaan, menghargai karya seni dan budaya nasional. Yang kedua di Singapura yaitu mendidik untuk berdiskusi memecahkan permasalahan yang diberikan oleh para pengajar. Yang ketiga di Hong Kong yaitu menerapkan pendidikan berbasis dunia kerja agar menghasilkan SDM yang berkualitas. Yang keempat di Malaysia, yaitu pendidikan karakter diajarkan sejak dini dan termasuk dalam kurikulum sekolah. Yang kelima di Jepang, yaitu menerapkan posit ucapan terima kasih, mendidik gotong royong, serta mendidik untuk selalu memiliki tujuan. Yang keenam di Finlandia, yaitu menerapkan jam belajar sekitar 4 hingga 5 jam sehari, karena dapat memberikan waktu bagi anak didik untuk belajar ilmu yang ada di luar sekolah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari ini, semoga apa yang sudah ini bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.